Ada Al-Fawaid, aku ada melihat di dalam kitab, maka berkata, daripada itu Pari menyatakan mana-mana sembahyang yang tertinggal dahulu-hulunya itu maka hendaklah di kada Al-Fawaid yang nyata lagi masyhur atas orang yang tahu dan beberapa bulan atau beberapa tahun yang tiada sembahyang atau seumur hidupnya, yakni selama-lamanya. Adapun di dalam kitab Tasrifus Salati dikeluarkan perkataan sembahyang kada Al-Fawaid itu pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kada Al-Fawaid itu ta'ata lailatul nisfi lailatul jum'ati, maka telah berkata Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bahwasanya aku mendengar Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terlebih besar pahalanya sembahyang kada Al-Fawaid itu kepada Allah. Adapun sembahyang kada Al-Fawaid itu yaitu kepada Allah Ta'ala. Artinya kada Al-Fawaid itu yaitu untuk membayar hutang yang tertinggal waktu dikerjakan, yaitu sehabis sembahyang maghrib pada malam Jumat, maka hendaklah diwajibkan sembahyang kada Al-Fawaid itu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dari umatku sembahyang kada Al-Fawaid itu, maka terbayarlah kadanya selama 200 tahun. Nah, maka berkata Sayyidina radhiyallahu an, aku ada mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dari umatku sembahyang kada Al-Fawaid itu maka terbayarlah kadanya selama 400 tahun. Demikianlah kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, dan berkata pula Sayyidina Utsman radhiyallahu an, aku ada mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dari umatku sembahyang kada Al-Fawaid itu maka terbayarlah kadanya selama 500 tahun. Maka berkata pula Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, aku ada mendengar Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dari umatku sembahyang kada Al-Fawaid itu maka terbayarlah kadanya selama 600 tahun. Maka berkata sahabat sekalian, demi Allah, nah bersumpah demi Allah, maka orang yang sembahyang kada Al-Fawaid itu diampuni Allah Subhanahu wa taala dosanya sekalian mereka itu jikalau ada umurnya 200 tahun sekalipun, niscaya ia diampuni Allah Subhanahu wa taala akan dosanya orang yang sembahyang kada Al-Fawaid itu. Tiada dua mereka itu yang meninggalkan dia, melainkan orang yang meringankan sembahyang 5 waktu dan ibadah juga. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa umatku laki-laki dan perempuan mengerjakan sembahyang kada Al-Fawaid, niscaya tertutuplah kadanya dan kada ibunya dan bapaknya dan anak istrinya dan kada isi rumah tangga, isi rumahnya sekalian mereka itu diampuni Allah Subhanahu wa taala akan dosanya mereka itu. Adapun sembahyang kada Al-Fawaid itu diamalkan tiap-tiap malam Jumat. Kalau tiada bisa tiap malam Jumat, hendaklah dikerjakan 3 Jumat sekali.
Kalau tiada bisa di sekali dalam 3 Jumat, hendaklah sebulan sekali. Akan tetapi kalau tiada sempat mengerjakan yang seperti demikian itu, hendaklah dikerjakan setahun sekali. Kalau tiada sempat juga setahun sekali, maka jangan tidak kerjakanlah sekali dalam seumur hidup. Akan tetapi yang terlebih abdal adalah diamalkan sembahyang qada al-fawaid ini tiap-tiap malam Jumat, niscaya ia dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dapat ridha malam Jumat, niscaya ia mendapat ridha dan rahmat Allah. Ini. Oh, yang ini tadi. Niatnya tadi gimana, Guru? Ini niat tadi. Soli sunatal kodoal. Amun ada di aja di timbak di HP aja ini. Ini usahanya. Mana di mana tadi? Ulun rekam ini tadi. Ini nana. Nah, usalli ta'ata qada al-fawaid ayaklah. Nah, arba'a raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua ayat kursi. Ya. Rakaat ketiga tadi Ina atoina. Sama aja sama rakaat keempat itu juga. Rakaat keempat gitu juga 15 kali. Iya. Sama dia 15 kali. Iya, 15 kali. Ulun rekamam dah. Itu kaannya. Kan itu pembicaraannya kada fawaid itu. Kada al-fawaid. Nah, adan ini tawasul naganya. Nah, ini aku padahkan tadi. Nah, ini pasal pada menyatakan supaya mendapat kelapangan dunia dan akhirat. Baca pada waktu tengah malam dalam suci dari najis. Maka inilah yang dibaca ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jamil ajwajihi wa juriyati wa ahli baitihi wa jamil ashabihi wa jamil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin mimma salikal ardil maghribi wa bariha wa jamil arwahi awliya Allah mimma salikal ardil maghribi wa bariha wa khususan ila arwahi walillahi ta'ala si Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sarihan wa jamil arwahi al kuburi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-Fatihah. Baca Fatihah 20 kali. 20 kali. Iya, 20 kali. Nah, habis membaca Fatihah 20 kali, kemudian baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Ini 7 kali. 7 kali. Nah, habis itu kita berzikir lagi. Habis ini membaca zikirnya di sini. Nah, kita ambil zikirnya di sini. Allah aja 500 kali. Nah, Allah aja anunya. Allah. 500 kali. 500 kali. Nah, jadi di sini waktunya juga. Nah, supaya lebih hebat lagi baca zikir ini waktu tengah malam. Nah, artinya di dalam tahajud nih. Nah, kemudian sehabis ini baca ya Hayyu ya Qayyum. Nah, ini tulisannya sih 1000 lamun kawat tuh siasa sakawa wajah. Nah, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Itu aja. Nah, aman anak lapang rajakin yang apa ngarannya? Ya Basit ya Wadud. Itu berapa? Ya Basit ya Wadud. Ya Basit ya Wadud. Itu berapa? Itu 92 kali. 92 kali. Nah, ya itu Pak. Itu Ya amalan. ya Wadud. Itu aja amalannya. Itu kan ikam sampai subuh itu. Sampai subuh aja. Bisa kurang waktunya. Iya, kurang waktu. Nah, itu aja. Alhamdulillah. Allah. Ya, aku ini kada bapak ngasihkan aku asap melaksanakan aja lagi. Nah, kenapa dia orang tu tak? Kenapa dia? Apa? Orang tu dia? Hilang? Nggak ketemu aku. Kita harus semua kailangan magdalila.
Siapa? Ini nang orang sampit tadi anak berjual rumah. Panglaris itu panglaris juga di kamar sebetulnya panglaris ya. Buka aja di situ. Allah. Dia makan. Oke. Oke. Ya pun ini itu yang dibicarakan tapi kira-kira pembicaraan aku ini nang bicarakan orang masalah nang orang nang bermajelis itu bisa terbanyak nang ini anunya tangkapannya sabnya di sini lalu diamalkan ada yang ini bisa mendengar sebelah sini sebelah hilang sebelah sini ada yang ini langsung digawi. Jadi kita ini sesuai yang kita anuakan di nasar. Nasar Tuhan itu kan ada 4. Pangrasa, pandangar itu kita, pancium, panglihat. Andaknya di wadah kita pandangar ada di telinga andaknya. Nah, pangrasa kayak ini merasa rasa sakit. Pandangar pancium, panglihat. Itu nasar Tuhan. Hurufnya Tuhan itu ada 3. Nah, hurufnya Tuhan itu ada taknya tubuh, haknya hati, nunnya napas keluar. Nah, napas kita keluar masuk. Nah, ini hurufnya Tuhan. Haknya tadi tubuh, nggih. Haknya hati, nunnya nafas keluar masuk. Kasih Tuhan ya 3. Jadi 3. Oh, berarti Tuhan ini bab tubuh banyawa bahati bujur, tapi nya kada nampak apabila kada ada Rasulullah. Nya Rasulullah ini adalah kekasih Allah. Bila hendak melihati Allah, Tuhan artinya penandui Rasulullah dulu. Bila dapat Rasulullah, otomatis dapat Tuhan. Nah, itu Pak. Karena kekasihnya. Nah, itu nanti hubungannya masalahnya diri jasmani dengan diri batin. Iya itu. Nah, arti jasmani itu artinya ini nyatanya nang jasmani itu artinya nyata. Bandanya ada nang diri jasmani. Nah, yang batin itu ialah rohnya. Nah, rohnya di dalam penggerak badan ini nah. Nah, itu di situ ngarannya. Nah, nasai Tuhan, huruf Allah lagi. Allah itu memakai zat, sifat, asma, af'al. Zat artinya nyawa kepada kita, rahasia kepada Tuhan kita, pada Muhammad rahasia, jadi nyawa kepada kita. Nah, ini zat itu ada nyawa. Ada nih kelakuan ini adalah roh. Kelakuannya artinya itu nah sifatnya itu kelakuan roh itu. Nah, asmanya arti asma itu ngarannya adalah Muhammad. Nah, ngarannya Muhammad. Bilanya sudah mengaran Muhammad itu siapa garang lagi kelakuan ini. Nah, afalnya itu kelakuan. Itu andaknya di wadah Muhammad, hati Muhammad, hati kita tuh. Nah, hati kita itulah artinya afal Allah Ta'ala, andaknya di hati kita. Nah, jadi zatnya tadi artinya rahasia kepada kita. Nah, adapun sifatnya tadi di situ roh. Nah, nama penggerak badan. Nah, ngarannya nang menggerak ini Rasulullah. Nah, nang afalnya ini. Nah, ini perbuatan hati. Nah, itu nasarnya Allah Ta'ala. Nah, nasar Adam pulang. Nasar Adam, api, angin, air tanah. Nah, nasar Muhammad bang, syariat, terikat, hakikat, makrifat. Nah, kalau nasar bapak bang, nah, urat tulang, otak sungsung. Nasar ibu, bulu kulit, darah daging. Nah, andakannya kada keluar pada diri kita nak sambat itu, bila keluar pada diri kita lain itu an bicaranya. Nah, itu kan. Di sini kirim doa terus otomatis bapak ibu udah ikut udah ini. Ikut. Nasar yang gitu. Sudah, ikut. Sembahyang. Kita sembahyang tuh. Nah. Apakah punyaan abah kita kayak ini berdiri betul.
Terus kita menunduk, ini kita menunduk, ini kita hormat lawan ibu kita. Nah, ini ampun ibu nih haknya nih. Nah, mim lagi. Nah, waktu kita sujud ini nah. Nah, ketika itu kepunyaan kita. Lawan duduk tahiyat itu kita dua. Nah, mimnya lawan dal itu kita. Punyaan bapak kita alif lawan ha, itu mama kita lawan ibu kita. Kita dua. Mim lawan dal. Nah, ini andakannya di kelakuan nang manggawi itu pangkalakuan itu siapa? Muhammad. Nah, nang kelakuan itu siapa? Ahmad. Nyagannya. Nah, itu. Yang kada sembahyang kada ketimbul Ahmad. Sabnya berdiri betul kok sujud. Oh, Ahmad. Jadi bilanya kada sembahyang kada timbulnya Ahmad tuh. nggih. Bilanya bad sembahyang ternyata aja berdiri betul alif. Wuku ha. Nggih. Terus lagi sujud mim. Berduduk tahiyat. Ya. Nggih Muhammad ya. Ahmad itu tuh. Nah, puji Itu artinya. Nah, jadi di dalam sembahyang itulah artinya sembahyang kita itu bernapas ngarannya. Nah, bernapas ada yang kita ingat-ingatakan tuh. Nah, karena di sini tubuh kita ini dari Nabi Adam, ruhnya dari Nur Muhammad. Nah, artinya tubuh kita nang jahir nang ini wadahnya Nur Muhammad nang anu ini tadi roh nih. Nah, wadahnya adalah tubuh kita nih. Nah, tempatnya bandak. Lamunnya kada ada tubuh kayak apa tempatnya bandak. Nah, roh itu kada bisa. Nah, lalu situ kada bisa terpisah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nah, lalu ngarannya tubuh kita itu batubuh syahadat. Bila batubuh syahadat kada lain lagi orangnya pasti Muhammad. Bila Muhammad kada lain lagi orangnya pasti kekasih Allah. Sudah aja ada dong tapi ada. Nah, simpel gitu. nah, simpel gawiannya simpel. Nah, itu gawian aku nak kayak. Itu nih aku tuh kayak itu caranya. Nang dibicarakan tuh kayak itu bang ya. Nang dibicarakan nang kayak orang nang datang malam-malam entah kayak itu dia ada dengan lain yang dibicarakan. Nah, jadi di sini di caranya kita mendekatkan diri kepada Allah itu, nah adalah nomor satu dahulu zikir. Nah, zikir itu apa di batang tubuh kita di mana andakannya? Nah, begitu lagi habis zikir itu kita salawat. Habis salawat itu, nah di sini apa? Qul huwallah. Habis qul huwallah Yasin. Habis Yasin Fatihah. Nah, andakan. Zikir apa? Zikir adalah darah kita melayap di seluruh tubuh tapi dilindungi oleh kulit. Lamunnya kulitnya ini kan luka sedikit tuh timbul aja darah. Nah, luka di sini aja kulitnya tadinya dilindungi oleh kulit. Nah, kenapa? Maka dilindungi oleh kekasih Allah tadi pernah melindunginya gitu, nah kekasihnya. Lalu di situ timbul darah itu menjadi zikrullah. Salawat andakannya gerak. Qul huwallah kada 2 dan 3. Kada diperanakan kada. Nah, itu qul huwallah. Yasin baca aja Yasin tengah malam ni kan tatap kada bepaluhan tapi nyaman awak. Nah, sembujur aja kalbunya kada bepaluhan tapi nyaman awak. Nah, gitu. Baca aja tengah malam. Fatihah wujud yang maha suci. Bila orang membaca Fatihah, oh diri aku ini kayak ini kan. Wujudnya.
Bila orang mengatakan Fatihah, ingat di diri seluruhnya, ingat diri, mulai di kepala, otak, tangan, batis sampai ke. Makanya jangan sembarangan membaca Fatihah, itu harus tahu bujur-bujur andakannya. Cuman kada tahu andakannya kayak apa sembahyang. Nah, makanya di sini lalu tercantumlah di situ artinya nang bujur-bujur kita itu melihat yang satu kelihatan yang banyak. Inilah keadaannya Fatihah. Bismillah kepala, Ar-Rahman utak, Ar-Rahim antara dua kaning. Alhamdulillah muka, Rabbil alamin talinga kanan, Ar-Rahman talinga kiri. Nah, Ar-Rahim tangan kanan, Maliki yaumiddin belakang. Ia kana buduk lihir, ia kana stain dada. Ihdinas siratal mustaqim urat lidah. Siratal ladzina an'amta alaihim pusat, ghairil maghdubi hampadu. Alaihim hati kura-kura, waladalin hati amin jantung. Amin jantung. Jangan sembarangan baca Fatihah. Kau baca diri seorang untuk bangkai itu. Nah, jadi bagus membaca Fatihahnya baca diri seorang. Nah, jadi di sini tadi zikirullah, tasbih, qul huwallah, yasin, Fatihah. Dan ini banyak Pak amalannya gitu aja. Dibawa ke pulang ke rahmatullah gitu. Karena di dalam Quran itu, di dalam qul huwallah itu ada mengandung 5 rahasia. Nah, pertama rahasia rahimakumullah, kehendak Allah Ta'ala semuanya. Kedua, rahasia ibu kita membesarkan kita daripada setitik air mani lalu menjadikan jadi gitu. Nah, ketiga, rahasia kita di liang lahat. Keempat, rahasia kita di yaumil mahsyar. Kelima, di hadratullah. Nah, ini sudah sampai ke sana di dalam membaca qul huwallah itu ya Allah Ta'ala artinya siapa hambaku. Nah, sampai ke makam ini kita aku kena di sana. Nah, apa ada lagi? Nah, jadi itu. Jadi sembahyang itu rajin. Rasanya jadi rajin itu apa? Rasa berdapat lawan Allah Ta'ala, rasa berdapat Tuhan Rasulullah. Nah, kalau dia berdapat Tuhan Rasulullah itu otomatis sudah terdapat Tuhan Allah Ta'ala. Caranya kayak apa? Ya kada terpisah, tapi inya bergaib di dalam Muhammad, di dalam Rasulullah itu bergaib. Nah, Rasulullah itu panggilan apa? Orang Rasulullah itu lemah lembut orangnya. Nah apa aja ada. Kayak Rasulullah ada. Nah, pernah dikehendaki sidin aja ada. Cuma sidin aslinya sederhana. Nah, anak membaca situ buka hikayatnya lagi. Nah, itu hikayat Rasulullah, hikayat Rasulullah Muhammad, hikayat mujizat Nabi, hikayat Nabi bercukur, hikayat Nabi wafat. Nah, bila sudah sampai situ, ikam kada ada lagi rajin sembahyang. Ini kada rajin sembahyang ada tahun. Lalu bilanya sudah rajin itu, lalu di sini Allah itu membukakan zat wajibal wujud yang suci adanya. Kenapa jadi dibuka akannya? Hancur dulu diri kita ini, jangan ada lagi kita punya diri hanya dapat. Asalnya kita ini kan dari Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu datang dari kita juga. Pertama dahulu di situ tanah, api, angin, air. Air itu andaknya di diri kita. Tanah batang tubuh yang ada ini, yang kenyataan ini jahilnya ini. Nah, api darah kita. Nah, mengalir. Nah, angin napas keluar masuk. Nah, jadi di situ hancur dahulu tanah itu jadikan air. Hancur air jadikan angin. Hancur angin jadikan api. Hancur api jadikan nur Muhammad. Jadi kita, roh kita tadi dari nur Muhammad, tubuh kita pun dari nur Muhammad. Nah,
Lalu bilanya sudah sini tubuh kita dari Nur Muhammad, batang anginnya Nur kita dari Nur Muhammad, lalu Allah membukakan jat wajibul wujudnya yang suci adanya. Lalu kada ada lagi perkasa, kada ada lagi sakit hati. Nah, ya kada berbagas, kada bergula, kada kayak apa Pak. Dia datang sendirinya. Nah itu Pak, jamaah situ duduknya di makam kesempurnaan. Lalu di makam kesempurnaannya adalah nang memegangnya para aulia Allah, para ambiya Allah. Nah itu makam kesempurnaan. Masih kira bujur-bujur orang sempurna, orang kamil. Besar kami. Jadi di sini kada ada nanti lain yang dibicarakan selain daripada diri kita. Nah, apapun semua yang ada yang kita gawe itu diri kita ini yang kita anukan. Nah, Sidratil Muntaha apa artinya nak ini di diri kita ini nanti ini. Nah, andakannya. Apa itu bulan? Apa itu bintang? Datangnya itu siapa? Nah, andakannya di mana? Kada lain pada menimbulkan itu selain pada Rasulullah. Nah, kamu hijatan sidin tu. Nah, kita umpat memakai sidin, memakai gawian sidin tu. Nah, kita umpat ke jukung sidin tu. Ibarat anda banyak sedikitnya kita tak umpat. Nah, itu bang. Nah, cuma di sini kita jangan sekali-kali beribadah itu mencari pahala. Kada ada lagi hendak mencari akhirnya aku beribadah mencari pahala misalnya. Kada ada lagi pahala. Karena ibadah itu adalah disuruh oleh Allah Ta'ala kita beribadah. Jadi bila mencari itu berarti kita tuh mengharap akan benar. Ada ini sudah dinyata-nyata aja sudah. Bila kita beribadah itu nyata sudah diterima oleh Allah. Kenapa? Nah, karena ibadah itu adalah ampunnya tadi Muhammad adalah Nabi. Nah, beribadah itu bila mengingat ibadah ingat lawan Nabi-Nabi. Bila ingat Nabi ingat beribadah. Otomatis. Nah itu. Jadi bila yang cara tadi kita mengingati para wali Allah, itu kita dosa kita ni minta hapus. Nah, sekali jangan ada lagi kita berdosa pada wali-wali Allah tu. Nah, itu bang. Lalu di situ Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wa Islami dini wal Qur'ani imamiyah. Di dalam kata bukatul ihram tadi. Nah, lalu ingat pulang kita, kira aku ni pacang mati, sedekah aja. Kita pacang ingat diri kita ni pacang mati, banyak-banyak itu bersedekah. Makanya apa caranya? Baca Fatihah banyak-banyak, baca zikir banyak-banyak itu. Subhanallah tasbih banyak-banyak. Makanya di situ sembahyang tasbih itu disuruh sama lawan kada al-fawaid. Alhamdulillah. Jadi aku masalah nang ilmu kayak ini setengahnya kada berburu. Berburunya di mana? Langsung lawan Rasulullah. Duduknya di pasahapan, waktunya jam 2 malam. Sunyi orangnya. Siapa yang melajari? Kada lain pada Rasulullah. Banyak sudah Rasulullah itu yang melajari, ada salah lagi. Jadi timbul datangan yang kayak ini. Siapa ada orang bawa datang aja orang kasih ini nak kayak apa pahala nak kayak nak bahagian bawaannya ceritanya. Datang kayak sini sama aja lo jadinya kadang kita telah menhagat kada. Maka itu Pak. Penyakit kah juga datang penyakit yang itu kayak ini kalian. Penyakit datang dari Allah. Allah aja namanya bukan. Jangan kita minta lawan iblis jangan.
Maka misalnya kita minta setelah sambungkan jangan datangnya dari Allah. Buat ini kembalinya kepada Allah sesuai dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita didatangi dari Allah kembali kepadanya. Itu bagus aja lah guru. Ulun kan ngamalkan ini apa sujud terakhir tuh pasti ulun tambah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bagus saja. Artinya kita itu asalnya dari Allah, jadi kembalinya kita kepada Allah. Artinya kita kadada kembalinya kita kadada pulang. Itu bagus saja. Itu bagus. Ulun pakai itu soalnya kalau pas sujud terakhir itu Itu bagus saja. ulun pakai yang itu innalillahi itu. Jadi di sini waktu kita duduk tafakur itu lamun kawa kita seolah-olah hadir diri kita ini. Nah, pengrasaan kita ini hadir kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulullah. Hadirkan diri Rasulullah. Bilanya sudah diri Rasulullah itu hadir, Allah itu berserta dia. Otomatis ya. Iya, otomatis berserta. Bilanya hadir di situ Rasulullah, Allah berserta dia. Ada berpisahnya. Karena apa? Ada mau berpisah jasad itu lawan rohnya itu kalau mau berpisah. Bilanya terpisah jasad itu lawan rohnya ada sempurna lagi. Ada sempurna lagi. Aman. Ya Allah. Aku kada pangmuda nang kaya orang tu aku mau ambil orang mencari-cari nang orang hendak belajar ya aku tu kada itu kan siapa nang hendak datang adanya anugerahnya di situ datang. Lalu amalannya kada lain pada mengingat Allah itu kan amalannya di dalam musyahadah di apa itu dalam musyahadah meniadakan diri kita jangan kita nak berbuat. Itu kan. Bila kita masih berbuat kita ini masih terdidik. Nah, bila kita ini jangan berbuat, nah bisa pulang kita memanakan diri kita ini artinya paling bisa kita memanakan. Nah ini timbul ujubnya. Nah timbul ujub tuh. Kalau kita merasa bisa memfanakan diri, artinya bisa kita memanakan diri, artinya kita tuh lebih cerdas daripada Allah Taala. Nah di sini anu ujubnya. lembut lagi tuh. Iya, nah itu bilanya sudahnya nah kayak itu kita ini bisa memanakan diri dengan karenanya juga. Jadi aku tidak sampai nah kayak ini jadi dengan kehendaknya dia. Kalau kada jadi kita lalu kok gitu. Itu jarang orang jeli ke situ kayak gitu. Nah, itu tadi aku kayak itu. Jadi kan kalau pada ujung aku tuh bisa itu memanakan diri aku artinya aku kada ada lagi. Iya bujur ya, tapi ujungnya timbul gitu lebih cerdas lagi pada Allah Ta'ala ya. Lebih cerdas pada Allah Ta'ala itu kan bisa meniadakan surang kawa gitu. Ya Allah. Nggak apa-apa nanti kalau emang ulun di teras saja. Kada ada apa di sini aja di dalam rumah ya. Allah. Jam berapa nih? Jam 9:30. Itu ngontrak kah siapa bapaknya Zahra itu? Iya di situ Pak. Balah tu. Ini ada manusia sana tu buarang sudah kada ada kontak-kontakan kada ada. Kada ada kontak. Asalnya mau salat saja sudah iya sudah. Tapi kan kalau nang kayak ini malah kayak aku nih aturannya tuh kada ada dimusuhi orang. Ada sing masih banyak kali musuh. Masih aja. Musuh tunggukan main. Tapi aku belaga jadi musuh orang tuh kada ada bersifat nang rasa sakit hati kada. Karena aku sudah tahu sudah. Apa jadi aku jadi sudah tahu tuh. Jauh pulang kita nang awam ini. Sedangkan Rasulullah ajakan siapa nang memusuhi? Abu Jahal, Abu Lahab nang memusuhi menghina seorang. Nah, jadi itu pegawai Allah kan. Nah, sama aja juga kada nang lainnya. Jadi dimusuhi orang tuh kita
laga aja ada bapak. Kalau memang capek rehat aja. Guru istilah. Kan itu ada gawian kita tahu mas ada pada gawian paling paling. Ya.